Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti biasa rutin setahun sekali semua angkatan haji yang diberangkatkan melalui KBIHU Pusdai Jawa Barat difasilitasi reuniannya. Jadi angkatan tahun berapapun setiap tahun akan difasilitasi oleh KBIHU Pusdai Jawa Barat untuk mengadakan reuni dari sisi tempat dan mungkin juga hidangan. Dan hari ini bertepatan dengan reuni haji tahun keberangkatan 2023 di bawah bimbingan Ustadz Haji Imron Hasan SHG, juga Ustazah Hajah Ai Nur Thayyibah, dan nanti ada materi dari Dr. Rahmat Alamsah MAG. Kita akan lihat kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 13 Desember 2025 kita alumni Haji Pusdai angkatan 2023 melaksanakan silaturahmi dan reuni lagi di Pusdai ini. Alhamdulillah Pusdai selalu memfasilitasi acara-acara reuni atau silaturahmi alumni hajinya. Dan untuk alumni Haji 2023 ini kita memang selalu terprogram, yaitu 3 bulan sekali kita ada acara reuni. Tapi reuninya kita bisa di Pusdai 3 bulan sekarang, nanti 3 bulan yang akan datang kita reuninya ziarah ke tempat yang lain. Seperti 3 bulan yang lalu kita ziarah ke Jogja. Nah rencana sih katanya 3 bulan yang akan datang kita pengennya ke Bromo. Mudah-mudahan itu terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kewajiban dari ahli waris, yang pewaris. Ini yang harus kita utamakan dulu. Yang pertama adalah belajar ilmu waris, mengajarkan, dan kita harus menghindari bom waktu. Nanti apa itu bom waktu gitu ya. Jadi ini ada belajar ilmu waris. Ini mudah-mudahan kita sekarang ini adalah belajar ilmu waris supaya kita tidak meninggalkan bom waktu. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda pagi hari ini ada silaturahim, ada sharing atau berbagi ilmu, juga ada berbagi makanan. Ya. Tadi ketika akan masuk itu saya sudah langsung, aduh ini kok rada ngari gitu ya, ngelihat jengkol dan sebagainya. Jengkol tuh Pak, sepertinya gitu ya. Mohon sigano pada, wah nikmat sigano maksudnya. Ngarai lagi. Jadi alhamdulillah ya ini satu nikmat yang perlu kita syukuri Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan dengan mensyukur nikmat itu Allah semakin menambahkan nikmatnya dan menyempurnakan petunjukan untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa mari selalu kita sampaikan para nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah melewati waktu 3 tahun ya berhaji. Alhamdulillah. 2023, 24, 25, sekarang mau 26 ya, 3 tahun. Masih pada waktu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana tidak bersyukur Pak ya. Kita sekalipun pada waktu itu ada memang masalah ya tentang masalah visa dan lain sebagainya. Tapi memang haji itu setiap tahun selalu ada tantangan, ada ininya, ada masalahnya. Bapak Ibu sekalian, ini masih terkait dengan upaya-upaya kita untuk menjaga kemabruran ya, menjaga kemabruran haji. Ya mungkin ini bisa jadi apapun lah ya judulnya, yang penting ada sesuatu yang bisa kita ingat dan kita bisa jaga begitu ya. Nah, Bapak sekalian, jadi suatu hari itu ini diriwayatkan ya, sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari itu bertemu Rasulullah SAW. Nah, setiap kali bertemu Rasulullah, para sahabat itu selalu bertanya, meminta nasihat.
Ya. Bahkan bukan hanya dengan Nabi ya, dengan sahabat sekalipun itu mereka saling bertanya, saling meminta nasihat, Pak. Itu kebiasaan para sahabat. Ya. Jadi kalau ketemu orang-orang yang hebat, terkenal, itu selalu meminta nasihat. Beda jeung urang. Ya. Kita mah kalau ketemu orang terkenal, minta difoto orang mah. Itu bedanya, Bu, ya. Ya. Bedanya sahabat dengan kita itu begitu. Ya, kalau kita mah setiap kali ketemu dengan orang yang terkenal, orang hebat, apapun lah gitu ya, itu minta difoto. Ya, terkenal, artis apalagi YouTuber, misalkan influencer, minta difoto. Nah, kalau sahabat nggak apa, Bu? Setiap kali ketemu dengan sahabat lagi, itu mereka saling bertanya dan saling meminta nasihat. Nah, lalu pada waktu itu Abu Dzar ketemu Rasulullah, kesempatan. Wah, aku ketemu Rasul udah lama, aku minta nasihat. Ya Rasulullah, kata Abu Dzar, ausini, tolong nasihati aku. Qala Rasulullah, wa ya Abu Dzar, alaika bitaqwallah. Wahai Abu Dzar, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah, katanya. Fa innaha ra'su amri kulli. Karena takwa itu induk dari segala urusan. Begitu kata Nabi. Nah, tidak cukup Bapak Ibu ya dengan nasihat, Abu Dzar minta lagi kesempatan. Ini mumpung ketemu Rasul. Ya Rasulullah, kata Abu Dzar, zidni, tambahkan lagi, katanya. Apa nasihatmu untukku kali ini? Nah, qala Rasulullah, alaika bitilawatil Quran. Hendaklah engkau selalu membaca Al-Quran. Ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena kelak Al-Quran itu akan datang kepadamu di hari kiamat, ya, sebagai syafi'an, penyelamat diri kalian, kata Nabi. Nah, kata ashabihi itu memang bukan hanya sekedar membaca ya, tapi mempelajari, mengamalkan, begitu, Bu, Pak, ya. Baru itu sahib. Upami macana setahun sekali mah tadarus Ramadan hungkulnya eta can sahib eta. Yang dimaksud dengan li ashabihi itu pagi habis sholat subuh dia baca Quran, ya. Kemudian habis zuhur, habis asar, maghrib, terus begitu, ya, dawam. Mau 5 ayat, mau berapa ayat, terus lakukan itu, baru disebutnya ashabul Quran, ya. Tapi kalau baca Qurannya setahun sekali tadarusan misalkan ya, nah itu nunggu kewe pas bulan puasa taraweh misalnya. Nah, itu kurang ya, bukan ashabihi. Jadi kata Nabi, jadi ada 2 pesan ya, kata Nabi. Ini pesan kepada Abu Dzar dan juga pesan kepada kita selaku umat Islam. Satu, jangan lupa katanya untuk terus meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah jangan lupa engkau harus dekat dengan Al-Quran, ya. Dia bacaan yang harus lebih dekat dengan diri kita, ya, begitu. Bahkan harus lebih banyak, Pak Bu, dibuka, ya, di scroll. Apa ya, scroll. Nah, kalau kita sekarang banyak membuka YouTube sama ini ya, FB misalkan ya, IG. Nah, harusnya mah Quran gitu ya, karena itu pesan Rasul. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan takwa, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara untuk sampai pada takwa itu, ya kan? Takwa itu induk segala urusan, kata Nabi. Ra'su amri kulli. Nah, sekarang pertanyaannya terus bagaimana cara kita untuk sampai pada ketakwaan itu? Nah, di sini Bapak Ibu ada juga pesan dari sahabat Nabi, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Ali karamahul wajah. Nah, Sayyidina Ali pernah berkata begini, bahwa untuk sampai pada takwa itu ada 4 cara, katanya, ada 4 jalan. Yang pertama adalah al-khauf ilal jalli. Hendaklah seseorang itu harus takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah ini positif, Bapak Ibu, maknanya ya. Tidak seperti takut kepada hantu atau takut ke jurig, ya. Kalau takut kepada makhluk gaib kayak gitu, gimana, Bu, Pak? Ininya, gambarannya kan beda ya, takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk gaib. Walaupun sama-sama gaib gitu. Allah juga gaib kan, tapi beda. Nah, jadi al-khauf ilal jalli, kata Sayyidina Ali. Nah, bedanya kan kalau takut kepada makhluk gaib itu kadang-kadang kita siganu terus dibuntuti gitu nya. KWC tengah malam asa aya nu nuturkeun gitu kan. Ayeuna misalkannya di gang rada poek gangna kita pulang malam asa nuturkeun.
Nah gitunya, harusnya mah kan merasa itu Allah ya yang mengikuti itu. Nah takut kepada Allah itu positif maksudnya ya. Jadi takut akan takut tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ridho Allah, takut dengan siksa Allah gitu ya. Nah, itu harus dimunculkan rasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi jalan menuju takwa itu yang pertama adalah harus merasa diawasi oleh Allah. Sekarang Bapak Ibu yang mengawasi kita tuh ada berapa ya? 4. Yang mengawasi aktivitas manusia itu 4 sekarang itu. Yang pertama tentu Allah ya. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Yang pertama Allah ya, yang mengawasi. Karena ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Nah, itu ayat kursi ya, yang selalu Ibu baca, yang selalu Bapak baca tuh ayat kursi. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang, apa yang akan kita kerjakan, dan dialah Allah yang Maha tahu apa yang menjadi dorongan, ya, apa yang melatar belakangi atau memberi motivasi buat kita, itu tuh Allah tahu. Makanya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah Maha tahu apa yang di depan dan di belakang, maksudnya termasuk motivasi-motivasi. Gitu ya. Nah, yang kedua yang selalu mengawasi manusia itu adalah malaikat, ya, kan kiri kanan ya, Raqib dan Atid. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun dalam keadaan sendiri, banyak itu selalu tercatat, karena itu diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga yang selalu mengawasi kita adalah CCTV, Pak. Nggak ada yang nama gitu zamannya kan. Sok we ibu kemana-mana kayak ya akan belanja di mall, wah bari kikituan gitu, aya CCTV ya, padahal daya kan sok gitu nya. Di mall kita enak-enak aja, padahal CCTV itu di mana-mana Pak, ngawasin Bu. Ya. Abi kantosnya di toko asa atel cerita irung pas ngorong gitu sebelum aya CCTV katinggalin bisa belah itu buat kopi. Jadi pada ngorong lagi hese gitu CCTV era CCTV yang ketiga. Jadi Allah, malaikat, CCTV. Nah yang keempat yang mengawasi kita itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena kan tubuh kita ini merekam ya, tangan, kaki. Kalau di dalam surat Yasin itu ada ungkapan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kelak kami kunci mulutmu, ya, dan kau akan berbicara, diajak bicara, wa tukallimuna aydihim, maka tangan itulah yang akan diajak bicara, tangan, kaki ya gitu, bima kanu yaksibun. Jadi memang mengerikan sekali Bapak Ibu hisab itu ya, karena ternyata tubuh ini semuanya menjadi saksi dan akan berbicara. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu semuanya akan ditunjukkan dan diminta pertanggungjawaban gitu. Nah jadi berusahalah untuk selalu mengingat itu, untuk sampai pada ketakwaan itu takut. Untuk takut itu ya harus merasa diawasi gitu. Kalau orang nggak merasa diawasi oleh Allah, maka pasti dia akan berbuat sekendaknya itu, dan itu tidak mungkin sampai pada takwa gitu ya, kayak Sayyidina Ali. Jadi al-khauf ilal jali itu diantaranya adalah Bu, takut kepada Allah gitu. Nah supaya takut dan supaya merasa diawasi itu bagaimana caranya? Gimana Pak? Supaya merasa kita diawasi terus oleh Allah. Caranya gimana? Berzikir. Panggil namanya, sebut namanya kan biar ingat. Sehingga ibu dan bapak kalau mau ingat anak kan pasti diingat-ingat namanya kan? Itu si AA di mana, kerkumaha ya, sehat apa enggak, kan gitu pasti dipanggil. Sama, supaya kita juga merasa diawasi oleh Allah, maka sebut namanya, panggil, zikir ya. Makanya kan setiap sholat ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Kapan dibaca waktu itu? Waktu di Mekah. Kapan dibaca waktu di Mekah? Iya. Tawaf, sa'i, jumroh ya, mau jumroh ya Allah, setiap saat kita tuh berbaca itu Bu ya, itu.
ke Gua Hiro, subhanallah, ya nanjak kan, pas turun alhamdulillah. Begitu Pak Ibu ya. Oh belum ya, aduh. Terus malah mendingan dia umroh ya pula, umroh orang aja ke Gua Hiro kabeh. Umroh gitu. Ya, umroh boleh Pak Bu, bisa naik umroh karena waktunya cukup kok ya. Asal dengan mutawifnya kita janjian aja, pokoknya kita mau ke Gua Hiro gitu, ke museum langsung naik gitu, sebentar dah, habis sholat subuh naik. Nah jam enggak, jalan kaki Pak. Jalan kaki, nggak ada lift, nggak ada gondola, nggak ada, naik enak. Nah jadi Bapak Ibu, itu kan zikir yang selalu kita baca ya tiap pagi. Nah itu maksudnya subhanallah. Jadi ingatlah pada Allah, maka Allah itu maha suci. Maksudnya apa? Ya, terhindar dari segala macam sifat-sifat yang buruk. Jadi kalau kita misalnya Bapak Ibu merasa bahwa Allah tidak adil, ya, Allah tidak adil, Allah tidak sayang, itu tuh dugaan-dugaan atau sangkaan yang harus dihilangkan dalam benak kita. Makanya subhanallah, sucikan Allah, karena tidak mungkin ya Allah punya sifat semacam itu kepada makhluknya, begitu. Jelas ya. Jadi zikir begitu caranya. Nah kan jadi runut tebu untuk sampai pada takwa ada rasa takut, khauf ilallah. Khauf itu bagaimana caranya? Munculkan rasa merasa diawasi oleh Allah. Cara merasa diawasi bagaimana? Salah satu zikir gitu di setiap keadaan kan ya. Ya Ibu karena mobil zikir subhanallah. Itu tuh sebetulnya gini Bu, Pak, kan haji itu tuh miniatur hidup ya, yang dipadatkan, yang dipercepat gitu tentang dunia dan seisinya ini ya. Kan dari tidak ada menjadi ada. Kan Mekah itu adalah alam ini ya, alam ketiadaan ya. Kemudian lahir alam syahadah ya. Nah kita tuh taat tunduk. Nah syahadat itu alam dunia. Nah pertarungan perhelatannya di mana? Itu di Ar-Muzna gitu. Mekah itu ruh berputar. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita selalu menselaraskan diri kita dengan Allah. Nah, gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lewat Hajar Aswad, bismillah ya Allahu akbar. Aku berjanji ya Allah, aku janji ya Allah, aku tidak akan ya lepas dari aturan dan syariat. Aku tidak akan menghindar ya Allah. Aku tidak akan ya meninggalkan segala sesuatu yang telah Kau tetapkan untukku. Begitu, seputar tiap kali lewat, janji lagi ya, sampai terus begitu. Nah itu tuh alam ruh, ketundukan, ketaatan, totalitas ya, pasrah. Tapi nanti jangan lupa bahwa manusia itu memang hidup di dunia, di alam nyata, bukan di alam maya. Dunia maya mah internet, alam nyata sekarang gitu. Kita hidup dalam nyata, makanya pertarungannya hebat. Ada Arafah, ada ilmu, wah, ada Musdalifah gitu ya, ada Mina gitu. Siapkan perbekalan, serang itu musuh begitu, lempar. Semuanya dalam rangka kita sampai kepada Allah, menuju hajjah yahuju gitu. Nah jadi itu tadi dipindah Bapak Ibu. Dulu kita di sana membaca itu. Nah dalam keseharian hidup kita pun itu sama. Mulai berangkat kantor subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, terus begitu ya. Aktivitas di kantor, pekerja, berbisnis, berikhtiar, berusaha, silaturahim, wah kegiatan apapun begitu. Dan nggak pernah berkesudahan. Itu. Memang putaran itu 7, itu hanya putaran angka. Tapi sesungguhnya pergerakan manusia itu kan tidak ada batas, sampai Allah kemudian memisahkan kita ya dengan dunia kita. Ya sampai ajal tiba. Gitu ya, sampai ajal tiba. Gitu. Makanya kan orang yang sedang berhaji itu insya Allah ya, kalau meninggal itu syahid dalam rangka gitu. Dan itu besar. Disebutnya kan Al-hajju wafzullah. Haji itu adalah, wafzullah itu duta Allah. Jadi Bapak Ibu itu duta, ambasador ya. Sanes ambasador anti aging, sanes ambasador non yo anti aging. Ambasador Wardah sanes ya, make up bukan. Tapi Bapak Ibu itu ambasador itu nilai-nilai Islam itu Pak Bu.
dibawa. Jadi di sini tempatkan begitu selalu. Nah makanya syarat untuk sampai takwa itu tadi munculkan rasa takut. Nah yang kedua, setelah al-khauf ilal jali, al-amal bitanzil. Hendaklah perbuatan kita itu semuanya, aktivitas kegiatan itu harus sejalan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah. Jadi berusaha untuk sejalan gitu ya, begitu kan. Kalau di tawafnya kita berputar, kita harus mendekat ya, karena berhenti sedikit saja atau berbalik arah itu batal gitu, nggak bisa. Kamu harus tunduk, taat, patuh pada Allah, terus berputar. Nah di alam syahadatnya Nabi yang mencontohkan itu gitu. Makanya nah disinilah al-amal bitanzil gitu ya. Yang kita tuh silaturahim kayak gini, ada dalilnya nggak sih? Ada contohnya nggak sih? Ada. Dan disuruh nggak sih? Disuruh. Diperintahkan nggak? Diperintahkan. Ya, makanya jangan berhenti bersilaturahim, sekalipun 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ya. Itu mah kalau mau di indoor, outdoor mah teknis, gitu ya, tergantung kebutuhan. Bang, kemana orang di itu, di mana di Bali? Ayo di Bali. Mesti di Bali gitu. Bang, kemana silaturahmi di Bali, bang, tong di dia, siap. Abi mah siapa ya? Atau di Lembang lah. Bu yang deket aja Pak ya, di Lembang gitu ya. Tong jauh-jauh teh lah, musim hujan. Ya. Musim hujan. Ya. Nah, imam pilih gitu ya, eta mah kan beda-beda gitu. Nah, tapi kan yang terpenting itu silaturahimnya gitu ya. Nah, makanya al-amal bitanzil gitu. Jadi kikiaan teh sebetulnya mah ya konsepnya sudah ada gitu. Memang ini yang diperintahkan untuk selalu bersilaturahim ya. Bagaimana ya, mau sebentar mau lama ya, mau dalam keadaan bagaimana, itu yang penting bisa bertemu. Dengan begini kan bisa saling mengingatkan ya Pak ya. Orang teh masih ingatkan bahwa kieu di haji kieu dan seterusnya. Jadi jadi ansor dan muhajirin gitu ya. Haji itu ansor dan muhajirin tersatukan sampai kapanpun itu tersatukan gitu. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kata Sayyidina Ali kan tadi al-khauf ilal jali, yang kedua al-amal bitanzil. Coba Bu Pak disebutin. Satu al-khauf ilal jali, silakan. Al-khauf ilal jali, ya takut kepada Allah azza wa jalla maksudnya. Yang kedua al-amal bitanzil. Nah, 2 berupaya untuk berbuat itu sesuai dengan apa yang diturunkan Allah pada nabinya, sesuai dengan Quran sunnah ya. Jadi halal haram boleh tidak boleh sesuai. Nah, yang ketiga al-qanaah bil qalil. Coba. Nah, yang ketiga itu jalan takwa itu qanaah, dengan yang sedikit. Pak Bu, qanaah itu ridho ya, dan jadi menerima ridho dengan segala apa yang Allah tetapkan untuk diri kita. Meskipun sedikit, kan qanaah bil qalil, meskipun sedikit. Misalnya ya, sedikit pelanggannya misalkan ya, sedikit followernya, follower. Ibu sok aya no ya, ada follower ya? Hah? Orang matas iya nyabunya setiap musim lah follower gitu, karena baru dak ngora itu. Follower, apa followernya di subscribe-nya sebaraha lah karena itu. Jadi misalnya sedikit pelanggan, sedikit ya aset, sedikit rezeki, sedikit ya, itu kita harus menerima. Tapi Bapak Ibu, qanaah itu bukan berarti dia pasrah. Gitu masalahnya. Iya, ya, tapi tawakal setelah berikhtiar, berusaha keras gitu. Itu qanaah. Jadi sifat qanaah itu satu, dia menerima dengan sadar apa yang telah menjadi ketetapan Allah untuk dirinya, meskipun itu bagi dirinya adalah sedikit. Kan sedikit mah relatifnya. Cek saha sedikit itu kurang atau enggak itu relatif. Jadi lain kieu kumaha cenah model berkah gitu kan, berkah teh kumaha, qanaah teh kumaha, pokona mah saeutik mahi loba nyesa, ya pasti atuh loba nyesa gitu kan, nya saeutik mahi loba nyesa. Bukan itu. Berkah itu kan bertambah ya gitu.
Nah kalau qanaah itu sifatnya begitu. Jadi satu, qanaah itu adalah menerima ridho dengan ketetapan dari Allah, meskipun saat itu untuknya ya kebutuhannya diberikannya sedikit atau cukup untuk dirinya gitu. Tapi bukan pasrah dan tidak bekerja. Ya, tapi dia ikhtiar maksimal baru menyampaikan itu kepada Allah. Itu sifat qanaah yang pertama. Qanaah yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua sifat qanaah itu adalah dia tidak meremehkan hal-hal yang kecil yang Allah berikan. Jadi selalu mensyukuri apa yang didapat. Gitu ya. Misalkan ya hari ini makannya misalnya hanya sambal kacang, kena ya. Sambal kacang juga nikmat gitu. Tempe gitu ya. Tambah gabus goreng ya. Gabus beres gitu. Makan aja mantap, Pak. Mantap. Tepiranya tempe, sambal, lauk gabus gitu. Ya sedikit juga lah, yang penting mah makan. Nah jadi ya yang qanaah itu Pak sifatnya, dia tidak meremehkan, tidak menganggap enteng hal-hal yang sifatnya kecil sekalipun itu dianggap kurang, termasuk pemberian orang lain gitu, baik Allah yang tetapkan maupun melalui orang lain ya. Misalkan dijatah, ibu tahun ini ibu dapat BLT misalkan, alhamdulillah Pak terus jeung MBG nasa kalian, oke bu eta MBG masa kan MBG sekarang pas sekolah deh MBG ada Pak Bu ya. Jadi orang-orang yang sudah lanjut usia kan sekarang dapat ini ya, dapat sumbangan gitu. Ya walaupun hanya sekedar makan siang saja misalkan. Ibu-ibu bersyukur lah. Di kita juga sama Bu ya, sekalipun misalkan ya kalau sore ya cenah abi mah Pak sore yang bakso tahu we di Sanguan, enggak misalkan ya segitu kan bakso di Sanguan gitu. Pagi-pagi kenapa ada abi mah Bu tara sarapan pagi mah paling ge eta we cenah teh bacang atanapi cenah eta ulen kupat tahu naon we sami abi ge jarang Bu pagi-pagi mah jarang sarapan wah paling eta we ya muntah bubur gitunya aya naon teh mohon aya leupet naon we goreng-gorengan. Nah jadi sifat yang kedua itu Pak Bu tidak meremehkan. Nah yang ketiga Bapak Ibu, sifat qanaah itu dia tidak bergantung, jadi gini, kebahagiaannya tidak bergantung kepada jumlah atau angka. Kebahagiaan dia itu nggak bergantung pada angka, itu qanaah. Misal punya kendaraan satu, alhamdulillah. Kalau kendaraannya dua, alhamdulillah ya, berkah mubarokan. Kami kendaraan tilu, alhamdulillah pisan pakai pisan. Nah jadi Bapak Ibu, seorang yang qanaah itu kebahagiaannya tidak bergantung kepada jumlah atau angka. Karena apa? Jumlah atau angka ya itu sebetulnya relatif ya, tidak akan bisa memuaskan nafsu seseorang ya. Karena kata Nabi gini, kata Nabi ya, ini hadis yang artinya jika seorang hamba diberikan atau memiliki 2 lembah emas, pasti dia minta yang ketiga gitu. Sok we gerak oke cepat bahwasanya punya istri 2 juga. Nah gitu kadinya ke ujung-ujung sok aya wae nyamanya jadi we tilu nya sok ayeuna parodi Oscar tos gaduh tambang misalnya teh tambang timah kita bakal hoyong deui tambang emas tos aya hayang deui pasti batu bara gitu. Terus we ya, batu bara beres hayang ya begitu. Jadi kata Nabi, seorang hamba yang diberikan 2 lembah emas itu pasti akan minta yang ketiga. Jadi sifat manusia itu begitu. Makanya qanaah itu adalah orang yang kebahagiaannya tidak bergantung kepada jumlah atau angka. Itu Bu ya. Harus hati-hati soal qanaah ini. Karena qanaah itu kadang-kadang jadi salah arti. Jadi cuma pasrah aja gitu. Enggak.
Yang keempat Bu, sifat qanaah itu Pak ya, bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Qanaah itu ya, sifat qanaah itu bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Karena kalau kebutuhan semua sama, saya perlu makan, Bapak Ibu juga perlu makan, ya kan? Tapi kalau sudah bicara keinginan, beda. Makan di mana, restoran mana, menunya apa, itu beda-beda keinginan. Nah, orang yang qanaah itu kata Nabi adalah orang yang dia bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sebab kalau mengejar keinginan tidak akan selesai. Gitu. Siapa ya Bu? Ya? Gitu. Makan minum juga yang enak-enak tuh tidak akan puas. Gitu. Ya. Nah makanya sifat qanaah itulah sebetulnya jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Karena kalau tidak qanaah orang akan serakah, akan rakus. Ya, itu sifat qanaah. Jadi bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya. Saya tahu ibu pasti, bapak pasti mampu membeli handphone S12, S16 ya yang sudah canggih gitu. Tapi bapak ibu bisa mengendalikan, buat apa sih? Yang penting buat saya makan bisa telepon, bisa WA, bisa TikTokan, misalkan. Bisa nanti ibu ngarekam gitu. Bisa segala macam lah. Penting mah eta we cenah apa? Mau mahal-mahal teh handphone lagi. Nah, saya berarti ibu bagus, bapak bagus punya kemampuan mengendalikan ya. Karena keinginan itu tidak akan pernah selesai. Itu. Nah, yang kelima Bapak Ibu, sifat qanaah yang kelima itu adalah qanaah bisa mengantarkan kemuliaan pada seseorang. Kenapa? Karena dia tidak akan merasa hina jika tidak kaya. Paham ya? Gitu. Dia tidak akan merasa hina jika tidak punya harta yang berlimpah. Yang kedua, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Ya, dia akan menjaga marwah, menjaga martabat. Ya, untuk tidak melanggar aturan. Itu qanaah. Kan kalau nggak qanaah bisa saja melanggar, tapi kalau qanaah mah saya sudah merasa cukup, ini sudah baik buat saya, jadi hal-hal yang bisa saya ambil tapi ini melanggar nggak perlu. Tuh, jadi mulia Pak ya. Tidak merasa hina jika dia tidak kaya, dia tidak melanggar aturan ketika dia ingin mendapatkan sesuatu. Itu tuh ya, jadi orang yang qanaah itu insya Allah terbentuk ya, jiwanya itu, dirinya itu untuk marwahnya itu baik itu karena qanaah tadi. Tapi kalau tidak, itulah jalan yang kemudian nanti bisa saja tersesat gitu. Oke Pak ya. Jadi yang ketiga al-qanaah bil qalil. Pengen nggak Pak Bu punya jiwa, punya mental, punya rasa, punya hati seperti itu? Ya. Jadi kebahagiaan itu tidak bergantung kepada angka, jumlah gitu loh, lebih tenang. Pengen nggak Pak Bu? Ada doanya. Ya, ada doanya. Gimana doanya? Allahumma rzuqna coba sama-sama. Allahumma rzuqna qalban qani'an wa nafsan radiyatan. Cak itu. Artinya, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hati yang qanaah dan nafsan, diri yang ridho ya, yang ridho. Saya belum untuk itu Pak, banyak stres, cuman ayeuna teh segala-gala gitu ya, tidak sesuai hese kieu, itu banyak. Jadi orang tuh banyak stres sekarang tuh kenapa? Karena itu. Coba Bapak Ibu, kenapa misalnya artis banyak yang cerai? Sok enak, saya kan gini ya, bingung. Artis banyak. Ada yang lebih menarik kali ini. Makanya tadi doanya Allahumma rzuqna qalban qani'an wa nafsan radiyatan. Coba Bu dapatkanlah Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rzuqna qalban qadi'an wa nafsan radiyatan. Tasbih Pak Bu. Orang mah minta ya, dicukupkan hati ini ya Allah ya untuk bisa terima. Alhamdulillah anak-anak sudah pada lulus kuliah. Gitu Pak. Ya. Tekudu tapi IP-na nganti 0,2 tersawiyos. Sok hayang IP-na sabaraha tekudu lah. Da enak mah teu musim ieu nya kan akademik. Orang itu ya. Aslinya punya. Jadi bagi kita mah udah anak misalkan lulus tapi kenapa IP-nya 3,2 sudah nggak apa-apa, itu bagus kok ya, itu udah bagus. Karena orang sekarang bisa bekerja bukan karena IPK-nya tapi kemampuan komunikasi ya, akhlak, begitu Pak Bu. Itu sebab pendidikan tinggi bagus tapi akhlaknya nggak bisa bekerja sama, nggak bisa menerima, nggak bisa ngapain gitu ya. Sekarang yang ditanamkan, karena gini Bapak Ibu, saya terus terang aja khawatir ya, anak-anak mahasiswa itu sekarang kalau bicara soal keilmuan Pak, mereka itu sudah gampang. Apa yang tidak ada coba di internet, lewat chat GPT, lewat IA. Daina baru datang lamun nanya Bapak Ibu ya, coba di kelas ya, di kelas saya lagi nerangin, silakan siapa yang akan bertanya. Naon jeung Pak Bu, langsung mereka tuh buka chat GPT, buka IA. Jadi pertanyaan itu dibuat ku IA. Pak saya mau nanya ya. Nah saya ngelihat karena mereka dari IA, aku sakit jawab IA, jawab dia. Jadi ternyata naon cing, robot jeung robot gitu. Anu nanya robot, tina robot, anu urang ngajar robot. Tuh, nggak boleh, saya bilang ada bullying di tempat di sekolah ini, di kampus ini ya, apapun, apalagi verbalnya, ucapan-ucapan menghina orang, itu penting Pak Bu ditanamkan Pak, anak-anak tuh ya, karena kalau pengetahuan mereka sudah punya lah di handphone, apa segalanya ada, tapi akhlak itu ya, nggak boleh ada bullying, nggak boleh ada pelecehan seksual, itu penting ya, karakter ya, gitu. Nya orang makan punya baheula geuninnya ku kolot teh. Dan saya sampai ingat ini Bu, kalau kita mau makan ya, itu orang tua dulu kan yang makan ya. Kita tuh nggak berani gitu. Sampai nanti orang tua kita, "Sok atuh bareng makan gitu ya." Nggak berani. Beda Pak dengan sekarang, akhlak-akhlak sekarang tuh anak. Wah, beda. Nah, itu yang Masya Allah ini ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu ya, sedangkan Bapak Ibu di haji ada sebuah apa namanya pelajaran penting. Apa itu? Bagaimana proses pendidikannya Hajar kepada Ismail. Padahal sekian tahun itu ditinggalkan oleh ayahnya. Kan Nabi Ibrahim itu setelah Ismail lahir itu kan ditempatkan di Ka'bah itu ya, tempat yang tandus itu kan. Nah terus pergi. Nah ketika pergi kan dihalang-halang setan. Nah kemudian dilempar gitu sehingga jadi syariatnya haji gitu. Lalu kemana Nabi Ibrahim itu? Ke Syam, ke Palestina ya, menemui Sarah. Nah Quran tidak menjelaskan banyak memang, dan sejarah-sejarah juga tidak menjelaskan bagaimana sebetulnya proses pendidikan Hajar kepada Ismail itu yang hebat Pak. Nah itulah penanam nilai sebetulnya ya. Nah kita juga begitu, bukan hanya pengetahuan. Haji ini ada tugas besar juga sebetulnya. Kita ini menanamkan apa kepada anak-anak kita itu ya. Nah jadi ajarkanlah anak-anak kita yang lebih mulianya itu pada akhlaknya gitu. Selain pengetahuannya, pengetahuan itu insya Allah mereka tuh tahu sendiri karena banyak searching, banyak di internet itu udah keren lah. Tapi ternyata kenapa masih ada bullying di sekolah, di kampus? Kenapa ada pelecehan seksual di sekolah, di kampus? Kenapa masih ada misalkan gaya-gaya hidup ya yang tidak Islami misalkan ya, niru-niru barat itu karena akhlak. Itu Bu Pak ya. Nah jadi kita memohon pada Allah ya, selalu diberikan hati ya, jiwa ini yang betul-betul tenang ya, karena tadi kita hanya menggantungkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah.
Bukan kepada kebahagiaan bukan ada di angka atau di jumlah. Ya, sekalipun itu Allah tetapkan sesuatu yang terbatas buat kita pada hari ini, kita terima. Ini yang terbaik. Ya. Gitu. Kan selalu ada hikmah di balik itu ya, Bu ya, Pak ya. Ada cerita ini saya nggak tahu tapi saya baca di buku ya, di buku-buku tentang tentang motivasi, bahwa ada orang tua ya, bapak-bapak gitu ya. Nah, dia tuh pas bangun ya, itu makanannya, sarapannya belum siap, sambil dia marah-marah. Ini katanya mana roti belum siap. Jadi akhirnya dia terlambat gitu ya, karena harus nyiapin roti dulu sendiri. Kemudian pas mau keluar ya, si mobilnya itu susah di starter. Wah, marah-marah gitu. Sampai dia betul-betul telat ke tempat kerjanya. Tapi pada saat dia sampai di tempat kerja, Bapak Ibu, berita beredar bahwa tadi pagi itu sebetulnya ada mobil yang kencang ya, melewati rumahnya, itu menabrak beberapa orang. Nah, ternyata dihitung-hitung dari segi waktu terpaut hanya 2-3 menit. Jadi telatnya dia itu ternyata Allah menyelamatkan supaya dia tidak tertabrak. Bapak Ibu pernah dengar kemarin kasus yang waktu ada yang mau umroh kemudian kena macet di Padalarang, di mana, Cipularang ya? Ada cerita ya? Satu orang ya tercegat macet itu, dan itu sudah pusing gitu ya, sampai dia itu udah ini pasti telat. Tapi anehnya ya, ternyata si maskapainya kan bukan cancel, delay sekian jam, sampai si jemaah ini datang menurut satu orang. Nah, itu kehendak Allah, Pak. Jadi kebaikan itu ketika kita qanaah ya, menerima. Kan orang kan dulu mah Pak haji teh karena perahu layar teh 2 bulan Pak perjalanan, 2 bulan, tapi sabar gitu ya. Orang mah sebenarnya naik pesawat kan cepatnya, tapi delay saja ngamuk. Oh mah ayo teh Saudi Arabia Airlines teh ongkoh sana bagus, pemerintah kemas, wah betak beletuk. Ya begitu. Teteh jadi aneh ya Bu ya, Pak ya. Dulu mah itu sudah bisa Pak? Udah. Alhamdulillah. Dulu mah lama tapi ini ya. Nah sekarang semasa hari semalam tapi delay sejam aja pasti nggak sabar. Nah gitu, qanaah itu penting. Nah, selalu meminta Ibu ya, Pak ya. Setiap kali kita sholat selesai, Allahumma rzuqna qalban qani'an wa nafsan radiyatan. Pendek masak itu. Ya Allah, anugerahi kami hati yang qanaah ya, dan nafsu dan jiwa yang ridho. Begitu. Supaya kita lebih sehat, kalau enggak parah. Ya. Nah, yang terakhir jalan takwa itu adalah al-isti'dad li yaumil akhir. Persiapan menuju hari akhir gitu. Jadi nabung. Apa yang kita tabung? Amal soleh, perbuatan ya. Kayak Bapak Ibu kan mau beli sesuatu nabung. Nah, kita juga sama Bu, al-isti'dad li yaumil akhir. Persiapanlah ya untuk hari akhir itu apa? Pertama amal soleh, yang kedua hindari segala bentuk maksiat, kejahatan, keburukan, kan gitu ya. Yang keempat, ketiganya perkuat keimanan, akidah kita, gitu ya. Jadi semakin kita usia semakin terus ya bertambah, harus semakin bijak, semakin siap gitu ya untuk meninggalkan apa yang ada di sekeliling kita, gitu kan. Ya kan bisi we gitu punya kan model pensiun kayak gitunya, pas mau pensiun dikumpulkan semua pas pensiun, dikumpulkan bisa kumaha dah mah yang apa-apa kan dari cima, tidak hanya dari tempat PNS siun kumpulkan, diberikan pengarahan pemahaman. Kenapa ya, khawatir kan ya, orang tuh nggak siap gitu kan gitu. Tak enak mau menjelang kematian, menjelang wafat ya ataupun hari akhir masa nggak disiapin. Siapkanlah Pak Bu ya hari akhir ini dengan baik ya. Bapak Ibu, itu dari saya ya, dan masih banyak waktu insyaallah ya, mungkin nanti makan siang lah tepat ya, sebelum zuhur tamah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Abdullah.